Saya Atri Murdiandari dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai implikasi behavioristik dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu behavioristik. Behavioristik itu merupakan suatu teori belajar yang mengungkapkan bahwa belajar itu merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus dan respon. Nah, salah satu tokoh behavioristik yaitu Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike mengungkapkan bahwa belajar itu merupakan pembentukan asosiasi dari peristiwa yang disebut dengan stimulus dan respon. Apa itu stimulus? Stimulus merupakan perubahan dari lingkungan yang menjadi tanda untuk mengaktifkan individu untuk berbuat atau bereaksi. Sedangkan respon sendiri merupakan akibat yang berupa perubahan tingkah laku yang dimunculkan karena adanya rangsangan tersebut. Nah, menurut Thorndike, terbentuknya asosiasi akibat stimulus dan respon ini mengikuti 3 aturan atau hukum. Yang pertama yaitu hukum kesiapan atau law of readiness. Menurut Thorndike, law of readiness yaitu ketika semakin siap individu untuk menerima perubahan tingkah laku atau memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku itu akan menimbulkan kesiapan bagi individu tersebut sehingga asosiasinya semakin diperkuat. Yang kedua adalah hukum latihan atau law of exercise. Law of exercise ini ketika tingkah laku itu semakin diulang atau semakin dilakukan terus-menerus, maka asosiasinya akan semakin diperkuat. Sedangkan yang ketiga yaitu hukum akibat atau law of effect. Dalam law of effect itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon itu akan semakin diperkuat ketika akibat yang ditimbulkan itu memuaskan atau menyenangkan bagi individu, sedangkan akan diperlemah atau dihilangkan ketika akibat yang ditimbulkan itu tidak menyenangkan atau tidak memuaskan bagi individu. Bagaimana sih implementasi behavioristik dalam pembelajaran matematika? Mengikuti 3 aturan atau 3 hukum Thorndike. Yang pertama yaitu law of readiness atau hukum kesiapan, bahwa dalam pembelajaran matematika kesiapan siswa sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Karena konsep matematika itu bersifat hierarkis, artinya bahwa materi-materi sebelumnya itu berkaitan dengan materi-materi yang akan dipelajari selanjutnya. Untuk bisa mengikuti proses belajar, maka siswa harus memperoleh atau siswa harus mempunyai konsep dasar agar bisa merespon atau menanggapi stimulus yang diberikan oleh guru. Stimulus itu bisa berupa konsep baru, di mana konsep baru itu berkaitan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, bagaimana sih guru bisa mengetahui kesiapan siswa dalam proses belajar? Guru bisa mengetahuinya dengan cara mengecek, yaitu dengan mengingatkan kembali siswa terkait dengan materi-materi sebelumnya, atau bisa dengan memperbaiki pengetahuan prasaratnya. Nah, apa yang terjadi ketika siswa itu tidak mempunyai kesiapan dalam proses belajar? Yang terjadi adalah respon yang diberikan siswa itu tidak sesuai yang diharapkan. Nah, tentunya hal ini itu tidak memberikan kepuasan kepada guru dan kepada siswa itu sendiri. Yang kedua adalah hukum latihan atau law of exercise. Nah, interpretasi hukum ini yaitu ketika pengetahuan itu sering diulang, maka terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon itu akan semakin kuat. Nah, artinya bahwa ketika pengetahuan atau materi itu sering diulang, maka pengetahuan itu akan semakin kuat berada di dalam memori siswa. Dalam pembelajaran matematika, law of exercise ini bisa dilakukan dengan guru sering memberikan latihan-latihan berupa soal-soal terkait dengan materi yang dipelajari. Yang ketiga adalah law of effect atau hukum akibat. Nah, law of effect ini dalam pembelajaran matematika terjadi ketika apabila tindakan yang diikuti dengan akibat yang memuaskan atau menyenangkan, maka siswa akan cenderung mengulangi perbuatannya itu atau tindakan itu pada waktu yang lain. Nah,
Sedangkan apabila tindakan itu diikuti dengan akibat yang tidak memuaskan atau tidak menyenangkan, maka siswa akan cenderung menghilangkan atau mengurangi tindakan itu pada waktu yang lain. Dalam pembelajaran matematika, ini bisa dikaitkan ketika siswa itu diberikan soal matematika oleh guru, kemudian guru memberikan pujian karena siswa dapat menyelesaikan soal tersebut. Nah, dari hal tersebut, siswa bisa dapat menyelesaikan soal lagi, atau siswa itu akan cenderung mengulangi tindakan yang sama pada waktu yang lain. Dan untuk selanjutnya, yaitu ketika siswa itu mengerjakan soal kemudian salah dan guru mengkritik, maka siswa akan cenderung menghilangi atau mengurangi tindakan tersebut pada waktu yang lain. Seperti itu. Terima kasih, itu merupakan penjelasan saya mengenai implementasi behavioristik dalam pembelajaran matematika. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.